Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salat dan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga termasuk kepada golongan orang-orang yang akan wafat nanti pada yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita seperti biasanya, seperti agenda-agenda pekan-pekan sebelumnya, kita mengikuti kajian rutinan fikih ibadah yang setiap malam Kamisnya kita hadiri, kita belajar. Kembali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mereminder bahwasanya kita belajar malam ini senantiasa untuk meraih aktivitas kita selama ini, aktivitas kita bekerja, ibu rumah tangga, bapak yang mencari nafkah, apapun itu, kita tak lepas untuk terus menuntut ilmu syar'i. Semoga aktivitas kita hari ini, lelah-lelah kita hari ini, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah berikan kemudahan dalam hidup kita, dan semoga usaha kita malam hari ini mungkin mengantuk, mungkin capek, eh, setelah bekerja pada sore tadi, Allah beri ganjaran terbaik dengan pahala di sisinya. Baik, Bapak Ibu semuanya siapkan penanya, kemudian siapkan catatannya. Insya Allah eh, kita akan mendengar ilmu dan poin-poin yang akan disampaikan oleh Satu Subsin. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi umat insya Allah. Baik, untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Fadal, Ustaz. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mereka kita mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita masih di bab Taharah atau Kitab Taharah, dan ini insya Allah adalah materi terakhir di bab ini, dan kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, ya, yakni bab salat, ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik yang kita bahas di kesempatan yang kemarin sebelumnya yakni tentang uh, darah haid, ya, atau darah nifas dan juga wiladah, atau kondisi orang-orang yang sedang haid, nifas ataupun wiladah. Nah, di sini
eh, kita akan melanjutkan bahasan tersebut, yakni terkait tentang keharaman-keharaman ya yang berkaitan dengan kondisi orang haid, nifas dan juga junub. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'a. Jadi diharamkan bagi orang yang haid dan juga nifas 8 hal, thamaniyatu asya'a. Yang pertama, salah, as-salah. Yang kedua, saum. Jadi salat, yang kedua puasa. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat, wa mashul mushafi wa hamluhu. Ya, menyentuh mushaf dan juga membawanya. Yang kelima, masuk masjid, wadkhulul masjid. Keenam, wat tawaf. Ketujuh, al-wat'u, berhubungan badan. Dan yang kedelapan, al-istimta'u, ya, al-istimta'u bima 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 baina surah wa rukbah, ya, bersenang-senang. Istimta itu, mohon maaf, apa ya, bahasa bahasa kitanya hari ini ya, ya artinya senang-senang gitu ya, yang kaitannya dengan seksual tapi bukan hubungan badan, ya, itu di antara surah wa rukbah, walaupun hanya sekedar bersenang-senang dalam pengertian tidak melakukan hubungan badan, ya, itu dilarang. Antara surah wa rukbah artinya berkaitan dengan antara batas pusar dengan sampai lutut. Nah, area-area itu kalau sedang haid, nifas, ya tidak boleh, walaupun walaupun itu hanya sekedar namanya bersenang-senang. Ya, semoga dipahami maksudnya, makna bersenang-senang ya yang saya maksud, atau yang dimaksud dengan kitab ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah 8 hal. Nanti insya Allah terakhir ada bahasan tentang junub. Ya, nah, ada 8 hal tersebut di mazhab Syafi'i. Ya, sebenarnya ada khilaf juga di antara mereka di mazhab Syafi'i. Tetapi ya, yang masyhur di mazhab Syafi'i itu bahwa 8 hal yang disebutkan, ya, itu tidak dibolehkan, bahkan diharamkan, ya, untuk dilakukan manakala para wanita muslimah ya sedang haid ataupun nifas. Dan larangan itu juga berlaku kepada suami-suami mereka, untuk maksudnya ya tidak mendatangi ya istri-istri mereka dalam kondisi haid dan nifas, dengan catatan yang disebutkan di antara yang disebutkan dalam ya 8 hal tadi. Salah satu terkait tentang al-wat'u, berhubungan badan, ataupun al-istimta. Nah, yang kita akan bahas yang pertama yaitu as-salat. Kemudian as-saum, bahwa dalam hadis ya yang sebelumnya juga kita sudah jelaskan lebih jauh, ya, tapi di sini ya hadis yang terkait tentang salat, ya, dan juga terkait tentang puasa. Nah, kita kutipkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang seorang perempuan yang datang kepadanya bertanya tentang haid dan juga bertanya tentang istihadah, ya. Lalu kemudian eh apa namanya? eh Rasulullah SAW mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, ini ketika Nabi menjelaskan kepada orang-orang yang wanita-wanita yang tidak yang sedang haid sehingga mereka tidak melaksanakan sholat ataupun puasa, Nabi mengatakan bahwa ya pada min nuqsani diniha, ya itu adalah merupakan separuh agamanya perempuan, artinya bukan ketaatannya separuh ya, tetapi memang beban yang diberikan kepada para perempuan tidak lebih banyak daripada kepada laki-laki, dalam konteks banyak
kewajiban-kewajiban itu tidak diberikan kepada para wanita. Ya, dalam kondisi ya salah satunya haid ataupun nifas ya ataupun lahiran tadi. Ya, makanya Nabi kemudian menyebut mereka sebagai separuh agama. Agamanya separuh, ya. Jadi nukson, ya. Nukson diniha. Nukson ini sebenarnya kekurangan, artinya kurang agamanya, ya. Sehingga ketika ditanya, kenapa demikian? Ya, Nabi mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah para wanita itu kalau mereka sedang haid, mereka itu tidak sholat dan juga tidak puasa, ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, ya, eh, hadis ini cukup sebenarnya menjelaskan tentang bagi orang yang sedang haid diharamkan ya untuk melakukan sholat dan juga puasa. Yang berikutnya adalah wa qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Di sini eh, Syekh Dib Al-Bugha, ya, beliau menampilkan satu hadis di sini. Dari hadis Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'u lil junubi wal haidi syai'an minal Qur'an. Jadi Nabi bersabda, ya, jadi kata la di sini la yaqra'ul junuba ini bukan la nahi, tapi ya, jadi bukan la nahi. Sehingga kurang ketegasannya. Nabi hanya mengatakan bahwa orang yang sedang haid ataupun nifas, maaf, ya, orang sedang junub ataupun haid tidak diperkenankan membaca apapun yang merupakan ayat Al-Quran, gitu. Faedahnya seperti itu, ya. Namun tadi saya mengatakan bahwa ya bahwa hadis ini masih belum tegas, sehingga korinanya tidak bisa sampai kepada tegas. Korina yang ya, jadi kalau larangannya itu adalah tegas berarti kan haram. Tapi karena ini tidak tegas, ya, tidak tegas, maka tidak sampai haram. Oke, ada khilaf dalam persoalan ini. Ya, para ulama sebagian mengatakan tidak boleh, bahkan mengharamkan seperti mazhab Syafi'i. Ya, jangankan membaca, memegangnya pun juga tidak diperkenalkan. Ya, mushaf, termasuk membawanya. Ya, dalilnya eh, ya di surat Al-Waqiah ayat 79. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, eh, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Jadi bukan mutahhirin, tapi al-mutahharun. Sebenarnya tafsir al-mutahharun itu adalah malaikat. Ya. Lalu kemudian sabda Nabi SAW, Allah yamussal Qur'ana illa tahir, ya, hendaklah tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali yang suci, ya, orang yang suci. Dan yang suci itu kalau kita lihat dia menggunakan istilah tohir, ya. Jadi sesuatu yang suci, illa tahir, kecuali sesuatu yang suci atau orang yang suci. Nah, hadis ini ya eh, juga masih belum tegas, ya. Bahkan hadis ini hadis yang dihukumi marfu. Hadis yang dihukumi marfu, jadi ini hadis marfu. Artinya sampai kepada Nabi, ya, sampai kepada Nabi sekalipun ya ada satu sanad tertingginya yaitu sahabat hilang, ya. Jadi hadis ini adalah hadis marfu, tapi sahih dikatakan oleh sebagian para ulama, namun dalam kitabnya Imam Malik di kitab Al-Muwatta'nya dihukumi mursal, ya, hadis mursal. Nah, jadi intinya memang ada satu bagian yang hilang di situ, ya, yaitu sahabi, ya. Jadi sahabi hanya menyebutkan tabi'in.
Sehingga kemudian Imam Malik menghukumi sebagai hadis mursal. Sebagian para sahabat mengatakan marfu, ya, marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan pendapat ya terkait tentang mashul mashul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan juga membawanya, termasuk kaitannya dengan membaca Al-Qur'an, ya. Dan melihat nas-nas yang terkait ini, ya, nampak tidak ada ketegasan terkait tentang larangan yang di eh, yang ada atau yang berada pada nas-nas tersebut. Oleh karenanya, ya, para ulama berbeda pendapat terkait tentang membaca Al-Quran bagi orang hamil. Secara umum mereka melarang, tetapi ada yang membolehkan, khususnya kepada mereka yang memang sudah ta'awud, ya, ta'awud itu terbiasa baca Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran, bukan yang membaca biasa, tapi yang menghafal Al-Quran. Ya, misalnya para hafizah hafizat, ya, para hafizat, para wanita-wanita yang menghafal Al-Quran, para santri. Ini sebagai mustasnayat, ya, sebagai pengecualian dikarenakan suatu maslahah, ya, yang besar dan juga untuk menghindarkan pada mafsadat. Mafsadatnya juga besar, salah satunya apa? Hilangnya hafalan. Bagi para penghafal Al-Quran pasti paham betul bagaimana saat Al-Quran itu tidak dibaca, mereka punya hafalan, ya, maka hafalan itu bisa buyar saat tidak dibaca. Oleh karenanya, ya, para ulama memberikan pengecualian, ya. Pengecualian ini memang tidak ada dalilnya secara sorry, sehingga kemudian pengecualian ini, ya, eh, ini dipahami dari ketidaktegasan aja, dari larangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap membaca Al-Quran bagi orang eh, haid, ya, haid ataupun junub. Oleh karenanya, ketidaktegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dipahami mutlak haram, ya, sehingga ada yang memahami pada dasarnya, ya, boleh saja untuk membaca Al-Quran, tapi itu pendapat yang kurang kuat, ya, tetapi mengatakan bahwa haram, ya, mutlak itu juga kurang kuat, sehingga kemudian para ulama, ya, mereka mengatakan makruh bagi mereka yang membaca Al-Quran dalam kondisi haid, ya, kecuali dikecualikan adalah para hafizat Al-Quran, maka mereka dibolehkan. Lalu mengusap mushaf. Nah, tadi juga kita sampaikan dalil-dalilnya, ya, terjadi eh, perbedaan pendapat dalam penghukuman terhadap hadis. Ada yang mengatakan mursal, ada yang mengatakan marfu, ya, dan tidak ada ketegasan dalam larangan itu. Sehingga kemudian, ya, secara nas, ya, tidak berfaedah kepada larangan karena korina yang tidak tegas, indikator yang tidak tegas terhadap larangan, ya, tidak menunjukkan kepada keharaman, melainkan bahkan sebagian mengatakan mubah, ya, mubah dalam hal menyentuh mushaf dan membawanya. Hanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, bersikap wara dalam persoalan ini, bersikap hati-hati dalam persoalan ini adalah utama. Sehingga kemudian para ulama, ya, mengatakan kepada mereka, para orang-orang yang disebutkan, mereka junub, haid, ya, haid, ataupun sedang melahirkan atau wilada, ya, termasuk dihukumi juga nifas di situ maksudnya, ya, maka mereka tetap tidak diperkenankan memegang mushaf apabila bil mubasyarah. Maksudnya secara langsung kulit bersentuhan dengan mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf, ya, mushaf itu kan bahwa yang tidak dibolehkan itu menyentuh
ya menyentuh ayatnya, Bapak Ibu sekalian. Mushaf kita ini kan sekarang macam-macam. Ada mushaf yang sudah bersamaan dengan artinya di situ, terjemahannya, atau termasuk juga ada kitab tafsir di situ, ya. Maka yang dilarang oleh para ulama itu adalah menyentuh ayatnya, di kotak ayatnya yang ada ayat Al-Qur'annya, ya. Tapi kalau menyentuh mushafnya, terjemahannya atau tafsirannya, ya, mau tulisan Arab, mau tulisan Indonesia, tulisan apapun, kalau dia hanya tafsirnya atau terjemahannya itu tidak masalah. Yang penting jangan menyentuh, ya, ayat Al-Qur'annya. Itu. Jadi itu kalau misalnya tanpa hail, tanpa penghalang. Tapi kalau kita misalnya memegangnya pakai sarung tangan, maka diusahakan pakai sarung tangan biar tidak apa namanya, biar bisa terbebas dari subhat, ya, dapat menyentuh Al-Qur'an tadi, maka diusahakan menggunakan sarung tangan, ya. Maka peganglah mushaf itu dan usahakan walaupun pakai sarung tangan, ya, agar sebaiknya tidak menyentuh mushafnya, ya, tidak menyentuh mushafnya. Ini yang berkaitan dengan, ya, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan menyentuh mushaf, ya, seperti itu. Lalu kemudian bahasan yang berikutnya, satu, dua, tiga, empat, yang kelima, dilarang untuk bagi bagi orang yang junub ataupun haid adalah masuk ke dalam masjid. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, para ulama ada khilaf, ya, terkait tentang larangan masuk masjid ini. Sebagian para ulama melarang, sebagian membolehkan, ya. Jadi dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan masuk ke dalam masjid itu masih dipahami belum tegas, ya. Banyak sekali korina-korina, indikator-indikator yang memalingkan dari ketegasan, ya, dari ketegasan larangan tersebut hingga kemudian, ya, dapat dipahami, ya, masuk ke dalam masjid selama bisa menjaga tidak mengotori masjid karena dikhawatirkan darah haid itu terjatuh, tercecer, menempel di masjid, yang masjid itu adalah tempat suci, ya. Maka selama bisa menjaga itu, ya, maka tidak dipersoalkan, tidak masalah bagi orang yang sedang haid, sedang junub, sedang nifas, ya, berada di masjid, tetapi ketika berada di masjid bukan dalam rangka yang melakukan keharaman dan berlama-lama di masjid. Misalnya ada taklim, itu adalah kebaikan dan harus di masjid tempatnya misalnya. Ya, maka tidak masalah dia kalau harus datang ke masjid, ya, dan kemudian harus duduk di dalam masjid, dan usahakan kalau bisa adalah, ya, duduklah di tempat-tempat yang apa namanya, ya, sebisa mungkin bukan menjadi tempat utama dalam masjid itu orang untuk melakukan ibadah, sehingga kemudian, ya, kekhawatiran-kekhawatiran talawus bisa mengotori masjid itu, ya, bisa diminimalisir. Jadi kira-kira seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita berbicara tentang dalil-dalil musarrif, ya, daripada larangan, sehingga kita lihat ketidakketegasan larangan itu banyak sekali, ya, banyak sekali nas-nas, bahkan ada nas yang juga memberikan faedah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, ya, untuk para wanita masuk ke dalam masjid atau duduk di dalam masjid bagi mereka yang sedang haid, ya, haid, ya, seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi eh ini ada perbedaan pendapat lah intinya. Bahkan di mazhab Syafi'i pun juga mereka berbeda pendapat, walaupun di sini di matan ini dikatakan haram, ya. Ya, jadi di sini dikatakan
bahwa tetap saja si pensyarah kitab ini Syekh itu memberikan apa namanya ya, memberikan eh, satu ilat di sini, menyebutkan satu ilat karena memang ya ini yang masyhur di antara para ulama, yaitu khawatir mengotori masjid. Makanya di sini dikatakan in khafat talwisahu, itu haram kalau dikhawatirkan dapat mengotori, mencemari ya masjid yang suci itu dengan darah haid. Wa illa fayahrumu 'alaiha al-maqsu wa taraddudu fihi. Jadi ya, kalau misalnya benar-benar eh, mengotori, maka haram hukumnya, tinggal duduk-duduk di dalamnya di situ ya. La mujarrad duhul. Jadi bukan hanya sekedar duduknya yang diharam, bukan sekedar masuk. Kalau cuma sekedar masuk masjid, ya insya Allah nggak ada masalah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Aisyah an Rasulullah SAW, la uhilla uhillul masjid li ha'idin wala junub wa huwa mahmulun ala ma dzakar. Wa yadul alaihi marwahu Muslim an Aisyah qalat qala li Rasulullah SAW, nawalini ya al-khumrata minal masjid. Eh, ya nawilini al-humrata minal masjid, faqultu inni haid, faqala inna haidataki laysat fi yadika. Wa inda nasa'i an Maimunah qalat wa taqumu ihdana bil khumrati ila al masjidi fatubsutuha wa hiya haid. Dari sini jelas hadis-hadis ini ya bahkan menjelaskan di zaman Nabi ya istri Nabi eh, istri Nabi ya juga masuk ke dalam masjid dalam kondisi haid ya, sedang haid gitu ya. Nabi hanya mengatakan bahwa haid yang kamu oh, derita atau alami itu pada dasarnya laisat biyadiki, itu bukan karena kehendakmu, itu adalah merupakan sunatullah pada nisa, pada perempuan, pada wanita-wanita ya, kaum muslimin atau pada manusia, pada wanita-wanita ya. Dan dalam hadis yang lain terkait tentang Maimunah juga sama ya. Jadi para wanita itu duduk di masjid pakai humroh namanya, pakai sejadah ya, dibentangkan, mereka duduk di sana wahya haid. Sementara ya sedang haid. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa tidak ada ketegasan terkait tentang larangan masuk ke dalam masjid ya, sehingga dalam konteks uh, hukum ya, ketidaktegasan larangan ini ya menunjukkan bahwa hukumnya makruh ya, makruh bahkan haram kalau ya, kalau apa namanya, kalau mengotori. Tapi kalau tidak mengotori, bisa dijaga ya kesucian masjid ya, maka hukumnya ya mubah-mubah saja. Lalu kemudian yang berikutnya yang dilarang dari orang haid ya dan seterusnya adalah tawaf. Tawaf ya baik dilakukan saat umroh ataupun haji ataupun saat sedang mengunjungi Masjidil Haram ya. Jadi tawaf itu sama dengan eh, apa? Kalau bagi orang yang tidak umroh atau haji sekedar mengunjungi biasa, itu sama dengan sholat ya, khususnya sholat tahiyatul masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan at-tawafu haulal baiti mislas sholat, bahwa tawaf di antara ya Ka'bah, maaf, di sekeliling Ka'bah itu seperti sholat. Illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala takallamu illa bi khair. Hanya saja bedanya, kalau sholat kan la yahillu kalamul bashar fiha, atau la yahillu fiha kalamul bashar. Kalau sholat itu kan tidak dihalalkan perkataan manusia di dalam sholat. Itu kata Nabi SAW. Oh, sementara kalau tawaf, makanya kata Nabi, illa annakum tatakallamu fi. Beda dengan tawaf, ya.
Kalau tawaf itu boleh kalian berbicara. Makanya kata Nabi, faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khair. Maka kalau sedang tawaf harus berbicara, maka berkatalah yang baik, ya. Jangan berbicara yang buruk-buruk, ya. Di sini juga kemudian dipahami oleh eh, banyak para fuqaha. Intinya kalau berada di Masjidil Haram, khususnya di depan Ka'bah, walaupun tidak sedang tawaf, maka tidak boleh sebenarnya berkata-kata yang buruk sekalipun atau perkataan yang sia-sia. Ya, itu tidak dibolehkan. Ya, karena walaupun itu bukan ibadah, hanya sekedar berada, bukan tidak, maksudnya tidak melakukan tawaf, ya, tidak melakukan tawaf, karena eh, mereka para fuqaha memahami tidak sepantasnya, apalagi di rumah Allah, ya, sebagaimana di dalam masjid pun juga kita tidak boleh berkata kata yang sia-sia, apalagi perkataan yang haram, ya, karena rumahnya Allah innamal masjidu lis-salati walitasbih wa qiraatil Qur'an, karena masjid itu untuk salat, tasbih, baca Al-Qur'an, ya, untuk sesuatu yang sifatnya baik, ya. Apalagi ini di depan Ka'bah, maka tidak dibolehkan. Dan ya eh, walaupun ini hanya cerita-cerita orang, ya, biasanya orang yang melakukan hal-hal secara langsung, hal-hal buruk secara langsung depan Ka'bah itu biasanya mereka mendapatkan eh, ya sesuatu keadaan-keadaan yang aneh-aneh juga, ya, walaupun ini bukan dalil, ya, Bapak Ibu sekalian, cuma ya makanya sebaiknya dihindari, ya. Nah, kita ke konteks bahwa dalam hadis, ya, dalam hadis ini menjelaskan bahwa tawaf itu sama dengan sholat. Ya, kalau sholat tadi diharamkan bagi orang yang sedang haid, sedang nifas, sedang wilada, ya, melahirkan, maka tawaf pun juga diharamkan. Bahkan ada satu eh, hadis, ya, nas yang cukup jelas sebenarnya yang berkaitan dengan tawaf ini, yakni kasusnya Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan haji dan umrah, ya, bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu ada salah satu rangkaian manasik, ya, yang ternyata tidak bisa dilakukan, dan itu adalah tawaf, ya, tidak bisa dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena pas saat mau melakukan manasik itu sedang haid, ya. Aisyah sangat sedih banget, ya, eh, saat itu, ya. eh, Lalu kemudian ya udah kata Nabi SAW, lakukan semua manasik kecuali tawaf, ya. Nah, nanti pas setelah, ya, sekian hari hayatnya berhenti, setelah melakukan manasik tadi, Aisyah radhiyallahu anha sangat ingin banget melakukan tawaf, ya, melakukan kembali umrohnya, ya, sehingga kemudian dia datang ke Masjid Aisyah itu di Makkah, ya, mengambil mikot di sana untuk kemudian melakukan tawaf, ya, menyempurnakan manasiknya yang sebelumnya, karena ya tidak merasa kurang aja, ya, saat tidak bisa melakukan tawaf. Nah, sehingga kemudian itu eh, menjadi dalil, ya, bahwa tawaf tidak bisa dilakukan sementara yang lain bisa dilakukan, ya, seperti sa'i, ya, dan yang lain-lain itu bisa dilakukan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, oh, ini belum saya lanjutin, ya. Tawaf. Oh, nah, wal wat'u, berhubungan eh, badan suami istri. Nah, berhubungan badan suami istri, Bapak Ibu sekalian, itu tidak dibolehkan. Memang jelas larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, ya.
Nabi SAW, maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza." Ya, qul huwa adza fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya tentang para wanita-wanita kalian, orang-orang termasuk para suami-suami mereka ya, bertanya kepadamu tentang haid ya, terutama ini para sahabat ya, bertanya terkait tentang status istri-istri mereka yang sedang haid, bagaimana harus bertasarruf ya, bertingkah laku, memperlakukan mereka. Nah, Rasul kemudian eh, menjelaskan kepada mereka berdasarkan ayat ini, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid, katakan kul huwa adza, ya katakan itu kotoran adza. Adza ini maknanya macam-macam, bisa artinya sesuatu yang menyakiti, tapi dalam konteks ini adalah kotor, sesuatu yang kotor ya. Em, Darahnya aja najis gitu kan, dia adalah sesuatu yang kotor. Maka bagaimana sikapnya terhadap adza itu? Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah mereka. Jadi kata i'tizal itu artinya adalah em, menyendiri dari mereka, ya. Itu mana i'tizal, mengasingkan diri dari mereka. Tetapi maksud daripada fa'tazilun nisa fil mahid ini, ya, saat mereka haid, itu maksudnya kata al-mahid itu bisa dipahami hal yang di dalam kondisi haidnya, dan juga bisa dipahami bahwa pada tempat haidnya jauhi mereka, jangan maksudnya bertingkah laku dengan tempat haidnya. Apa itu maksudnya? Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, menghindari area-area yang berkaitan dengan kemaluan mereka. Semua aktivitas yang berkaitan dengan itu tidak boleh. Yang lain silakan, nggak ada masalah. Karena ini akan diperkuat dengan hadis-hadis ya yang lain ya. Jadi mubasyarah ya. Ini mubasyarah itu ya senang-senang dalam pengertian bercumbu di luar area itu silahkan, nggak ada masalah ya. Itu yang dimaksud ya, makanya tadi ada hadis tadi sebelumnya itu ya tentang larangan bercumbu, mohon maaf ya, atau ya senang-senang istimta baina masurra wa rukbatai, oh ya, wa rukbatai al-warukbah, ya bercumbu di area dari antara pusar sampai lutut, itu tidak boleh ya, itu dijauhi. Makanya kata fi al-mahid maknanya bisa menjadi hal kondisi sedang haidnya wanita, dan yang kedua adalah tempat haidnya ya, jauhi itu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, jangan dekati mereka ya tempat haidnya itu hingga kemudian mereka suci. Nah, kata hatta yathurna ini kan menggunakan fiil, artinya zaman, ya, berlangsung. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Yaitu sehingga para wanita itu suci itu bukan terputus haidnya, semata terputus haidnya Bapak Ibu sekalian. Ya, yang penting sudah darahnya udah nggak ngalir, ya langsung dianggap suci. Ya, sehingga mohon maaf para suami, ya jangan merasa bahwa wah, istri saya sudah terputus, sudah terhenti dari haidnya, gas aja gitu ya. Jangan Bapak Ibu sekalian, suci itu ya hingga kemudian ya eh, suci secara syar'i. Makanya di situ menggunakan fi'il hatta yathurna, artinya melakukan aktivitas suci yakni mandi ya. Makanya makanya makna yathurna di situ hatta igtasalna, maknanya adalah hingga mereka telah mandi ya, mandi besar di situ. Jadi kalau macam sudah terputus haidnya, nggak mandi-mandi, nggak mandi-mandi, itu masih kotor, belum bisa digauli, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi maaf, hatta yadhurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, ini penegasan.
Kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi suci maksudnya, baru silahkan datangin mereka dari manapun yang Allah perintahkan. Ya, jadi datang dari manapun. Bahkan dalam ayat yang lain, ya, menegaskan tentang boleh mendatangi mereka, istri-istri kalian itu seperti, ya, apa namanya, eh, bercocok tanam, ya, di kebun dari mana saja, di tempat apa saja, ya, kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga mafhum ya apa yang dimaksud ya, karena dilarang melakukan hubungan di selain, eh, mohon maaf ya, di tempatnya. Ya, artinya tidak boleh di dubur ya, karena memang itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala cukup tegas. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan juga orang-orang yang uh, bersuci ya, orang-orang yang mensucikan diri, yang bersuci mutatahhirin, yang menjaga taharah. Jadi ini keutamaan yang sangat besar ya bagi orang-orang yang dapat menjaga taharahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah al istimta. Ini kedelapan, wal istimta bima baina surati wa rukbah. Larangan untuk bersenang-senang ya, eh, di antara pusar dan juga lutut. Ya, itu maksudnya mohon maaf ya, kemaluan. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Dalam hadis Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma yahilu li min imraati wa hiya haid, ya. Jadi Abdullah bin Sa'ad ini bertanya kepada Nabi, apa yang halal untukku dari istriku ya saat dia sedang haid. Qala Rasul mengatakan laka ma fawqal izar, ya, halal bagimu di atas, mohon maaf, sarung ya. Izar itu tempat pakai sarung kan di atas ya. Jadi maksudnya di bawah itu ya, sarung kan biasanya setinggi, kalau laki-laki kan auratnya kan pusar ya. Jadi mesti pakai sarungnya di atas pusar, ya, nutupin pusar. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, ya, bagi wanita sedang haid, istri-istri kalian sedang haid, ya, tidak boleh bersenang-senang istimta di bawah pusar. Ya, maksudnya mohon maaf ya, kemaluan. Ya, itu nggak boleh. Ya, ini istilah aja sebenarnya ya. Jadi kenapa menggunakan itu, ini istilah Nabi SAW, karena umumnya sih yang namanya orang kalau nutup kan bagian bawah ya, pusar ke bawah itu ditutup ya, sehingga ini dapat dipahami ya. Dan para ulama ya, para fuqaha, dan ini sudah menjadi ijma ya kaum muslimin bahwa nifas sama dengan haid hukumnya ya, dalam hal diharamkan dan yang dihalalkan ya, dan juga dalam hal yang dimakruhkan ataupun yang disunahkan. Artinya hukum orang haid sama dengan hukum orang nifas ya, termasuk juga wiladah. Nah, berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, ini terkait tentang junub. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Jadi orang junub diharamkan 5 hal ya. Yang pertama salat ya, salat. Ya, kita sudah paham ayatnya di surat An-Nisa ayat 43. La taqrabus salata wa antum sukara, ya, sukara hatta ta'lamu ma ta hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba. Jadi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jadi ayat ini ya menegaskan bahwa jangan melakukan sholat, wala taqrabus sholata, itu maknanya adalah jangan melakukan sholat atau jangan juga mendekati tempat sholat sedang kalian sedang mabuk. Ya, hatta ta'lamu mata kulun, hingga kemudian sadar. Ya, artinya sadar itu adalah kalian ngerti apa yang kalian ucapkan. Itu indikator orang sadar. Jadi kalau orang sedang mabuk nggak nyadar, dia ngomong-ngomong-ngomong ngerocos-ngerocos sana, dia nggak ngerti apa yang diomongin. Nah, kalau dia sadar, dia ngerti, ya.
Nah, termasuk juga larangan ini adalah wala junuban. Demikian juga kalian kalau sedang junub, jangan takrobus sholat, jangan dekati sholat, jangan melakukan sholat, dan juga jangan mendekati tempat sholat. Itu fuqaha memahaminya wala takrobus sholat, yakni wala takrobu fi'las sholat wa makanis sholat. Jangan melakukan coba melakukan sholat ibadahnya dan juga jangan mencoba untuk mendekati tempat melakukan sholat yakni masjid, ya. Makanya disitu dikatakan ila abiri sabil, ya, ini sebagai indikator kecuali hanya sekedar lewat, ini menunjukkan pada tempat orang sholat hingga kalian bersuci, ya. Jadi di sini juga ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mabuk itu dianggap telah berhadas besar hingga harus mandi. Ya, ini kan sudah kita bahas juga sebelumnya, ya. Orang mabuk termasuk orang yang pingsan itu habis dari pingsan dia harus mandi itu, ya, dianggap berhadas besar, wajib mandi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, eh, itu yang pertama. Jadi tidak boleh sholat dan mendekati masjid. Kalau sekedar lewat karena ada hajat misalnya mau ke toilet kemana dan harus lewatin masjid ya boleh kalau hanya abiri sabil. Ya. Kemudian Baik. wat tawaf, maaf, wa qiraatul Quran, ya, qiraatul Quran sama ini juga sudah kita bahas tadi. Wa mashul mushafi wa hamluhu, ya, eh, menyentuh mushaf, ya, dan juga membawanya sama. Tawaf seperti sholat juga sama, ya. Walubsu fil masjid, ya, tinggal di masjid, berdiam di masjid sama. Hukumnya ini sama dengan apa namanya bab tadi, ya, bab haid nifas tadi yang sudah kita bahas. Cuma kalau orang haid nifas itu ada 8 perkara, kalau ini ada 5 perkara, dan tadi sama secara hukum khilafi apa namanya perbedaan pendapatnya khilafnya ya seperti tadi sudah kita jelaskan, ya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian wa yahrumu 'alal muhdits salasatu asya'a as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Ya, yang berikut ini adalah orang yang berhadas. Nah, kalau orang berhadas maksudnya ini hadas ya termasuk hadas kecil, ya, bukan hanya hadas besar. Kalau yang tadi-tadi itu kan hadas besar tuh, ya. Kalau istilah para fuqaha muhdis itu artinya hadas kecil. Ya, kalau hadas besar biasanya mereka menyebutnya tadi, ya, junub ataupun haid itu sebenarnya maksudnya hadas besar. Ya, kalau al-muhdis ini hadas kecil. Nah, orang hadas kecil di mazhab Syafi'i ini walaupun ada khilaf, ya, mereka menetapkan, ya, atau secara umum di mazhab Syafi'i tetap sholat tidak boleh. Ya, sholat kan nggak boleh kan. Orang kalau mau sholat hadas kecil kan harus wudhu. Itu untuk hadas kecil kan, baru bisa sholat. Sama juga tawaf. Tawaf kan juga sama kayak sholat. Ya, jadi harus wudhu dulu, suci dulu, baru kemudian bisa tawaf. Megang mushaf. Nah, ini yang agak sedikit berbeda pendapat, tapi yang pasti, ya, eh, boleh nggak orang berhadas kecil ya megang mushaf? Ya sebenarnya mau hadas kecil, mau hadas besar sama. Ya, bedanya hadas kecil eh, dia wudhu mengangkatnya, kalau hadas besar, ya, dia dengan mandi. Ya, bagaimana di Al-Quran kan yang dilarang kebanyakan adalah hadas besar, yaitu seperti junub, ya, ataupun yang lain-lain tadi, ya, dan seterusnya. Nah, eh, tapi harus ingat di situ juga kalau di Al-Maidah ayat 6 itu justru ada hadas kecil kok di situ. Salah satunya buang hajat air besar, ya. Kalau sedang hajat apa buang air besar, sedang junub, dan situ tidak dibedakan tuh. Semua disebutkan hadas kecil, hadas besar. Ada kesamaan di situ secara eh, konsekuensi hukum. Oleh karenanya, sebenarnya tidak dibedakan antara hadas kecil hadas besar, hukumnya sama, dan larangan untuk orang berhadas kecil di sini walaupun disebutkan wa masul mushafi wa hamluhu, ya, ini karena memang dianggap memegang mushaf, menyentuh mushaf terutama secara langsung. Jadi yang dimaksud ini adalah secara langsung, ya, Bapak Ibu sekalian, ya.
kulit ketemu mushaf, ya, ketemu bagian ayatnya, ya. Ini eh, dianggap lebih berat daripada hanya sekedar tilawah, membaca Al-Quran bagi orang yang hanya hadas kecil, ya. Ya, jadi itu sehingga kemudian tidak disebutkan di sini. Ya, intinya namanya juga khilafiyah, ya mereka khilaf. Tapi ya bagi saya dalam konteks ini ya, hukumnya sama, bahwa ada khilaf dalam persoalan ini, ya, wa mashul mushaf mau bagi orang yang hadas besar ataupun hadas kecil, ya, hukumnya kalau memang dia sedang berhadas, ya, sebaiknya tidak menyentuh mushaf, megang langsung ayatnya, ya, eh, ya pakailah alas tangan, ya, alas tangan, maaf, sarung tangan, ya, kira-kira seperti itu. Ada hadis di sini yang coba disampaikan oleh pensyarah, ya, hadis Abu Hurairah berkata kalau Rasulullah SAW, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, ya, idza ahdatsa hatta yatawadda. Tapi kan hadis ini kaitannya dengan, ya, kaitannya dengan eh, syarat sahnya sholat adalah wudhu. Allah tidak menerima sholat kalian jika berhadas, ya, jika berhadas hingga kemudian dia berwudhu. Eh, ini tidak terlalu relevan, ya, dengan hukum, ya, dengan hukum memegang mushaf, menyentuh mushaf yang katanya dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya memang ada khilaf, tapi larangan itu tidak tegas sehingga kemudian, ya, eh, apa namanya, kalau benar-benar menyentuh mushaf juga harus bersikap warok, hati-hati, ya, jangan benar-benar menyentuh mushafnya secara langsung, ya, tetapi usahakan, ya, menggunakan sarung tangan, ya, atau intinya gimana caranya agar menyentuhnya tidak langsung. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita selesai, ya, Bapak Ibu sekalian, di bab toharah, dan berikutnya insya Allah kita akan masuk bab sholat. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada akhir kita. Fadal. Suara saya masih terdengar jelas, ya, Bapak Ibu. Masih, Ustaz. Jelas, Ustaz. Masih, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik, ya, kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Silakan Ustaz. Bapak Henryson. Ini terkait masalah apa tadi, eh, hubungan suami istri yang dalam kondisi haid tadi ya. Hmm, ya. Ada juga saya pernah baca juga sebuah hadis, kan namanya juga ini ya kadang keteledoran manusia atau gimana kealpaan gitu ya. Hmm, Dianggap sudah bersih atau suci gitu ya, tapi masih hmm, ternyata masih haid gitu. Nah, sudah terlanjur seperti itu, hmm, eh, tentunya itu perbuatan yang melanggar dan tentu ada konsekuensinya yang harus ditanggung gitu. Nah, untuk hmm, ininya gimana, hmm. Stan? Apa ada fidyah Baik. atau apa gitu untuk meng- menghindari apa Hmm. namanya melunasi yang salah itu gitu. Baik, ya, insya Allah dipahami soalnya Pak Henry Tuan. Jadi gini, Ya. kita sudah bahas, ya, kemarin terkait tentang waktu eh, mudatul haid, ya, zaman
haid. Itu gimana? Jadi minimal waktu orang haid itu adalah sehari. Dan paling banyak ini berdasarkan istiqra itu adalah 15 hari. Dan umumnya adalah 6 hingga 7 hari. Itu zaman untuk haid secara umum atau dibilang juga normal ya umumnya. Karena ini istiqra, ya, istiqra itu kan artinya adalah eh, melakukan semacam pembacaan ya. Maksudnya ini istiqra itu kan tolabul qiraah, maksudnya melakukan ya semacam penelitian ya terhadap sampel-sampel ya objek penelitian ya ini para mohon maaf para kaum hawa ya yang sedang haid. Nah, didapati ternyata maksimal waktu haid mereka itu adalah 15 hari ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, mungkin akan ada yang lebih dari itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memberikan sifat terkait tentang darah haid itu adalah ya darah yang agak hitam ya dan agak panas ya hitam agak panas dan umumnya ya agak sakit menyebabkan sakit bagi para wanita yang melakukan apa yang sedang mengalami haid ya seperti itu. Nah, maka bagi mereka para suami yang ingin menggauli istrinya ya menggauli istrinya pasti berdasarkan ayat yang tadi sudah kita baca bahwa dilarang wala taqrabuhunna hatta yatuhurna ya jangan dekati mereka hingga mereka suci. Nah, orang bisa mandi suci, mandi wajib itu kan kalau terputus dulu darahnya kan begitu kan. Nah, gimana mengetahuinya? Ya satu, kita tahu bahwa ya haid yang terjadi pada istri-istri kita ini adalah haid yang normal terjadi yaitu 6-7 hari atau tidak biasa. Kalau orang yang mohon maaf haidnya normal umum terjadi 6 atau 7 hari itu gampang. Biasanya siklusnya akan begitu terus. Ya. Tapi walaupun memang tidak menutup kemungkinan itu bisa berubah, terutama misalnya kalau sedang menopause, ya mau menopause itu biasanya itu lebih lama atau bahkan lebih cepat terjadinya, gitu. Nah, kalau dalam kondisi normal ya kayak tadi. Lalu kalau bagaimana kalau misalnya istri-istrinya yang haidnya itu memang dari awal mungkin dari gadis atau pas menikah sudah nampak memang ketidakjelasan dalam apa siklusnya ya bisa misalnya eh, haidnya sampai 15 hari ya atau mungkin kadang nggak haid-haid gitu kan bisa 2 bulan 3 bulan bahkan bisa 9 bulan mungkin nggak haid mungkin saja ya jadi maka ya untuk kasus yang haid nih ya haid ya mungkin sudah 6 hari haid berhenti dikira sudah suci lalu kemudian ternyata hari ke-8 9 haid jadi 2 hari kosong tuh ya 8 9 haid dan seterusnya maka caranya Bapak Ibu sekalian yang pertama tetap pastikan dulu tuh lihat dulu tuh haidnya itu darahnya itu agak panas-panas enggak perempuan tentu yang lebih tahu rasakan karena dia keluar pasti akan ketahuan agak panas atau tidak kemudian kan baunya itu beda ya darah haid itu dengan yang bukan itu pasti berbeda dengan darah istihadah itu pasti berbeda ya kemudian yang beri atau tidak lalu kemudian ya biasanya sakit atau tidak
kalau apa saat keluar itu. Sehingga kemudian darah saat dia haid dengan eh, waktu di atas 6 hari, 7 hari, ya eh, itu bisa di apa namanya dideteksi dulu dari tadi. Kalau ternyata masih sama dengan darah haid, bisa jadi berarti ya ini masih darah haid. Maka bersabar Bapak Ibu sekalian, tunggu hingga 15 hari. Kalau sudah di atas 16 hari, ya 15 hari, 16 hari, di situ cek lagi sifat darahnya kalau masih keluar nih, apakah masih sama dengan eh, dengan darah haid tadi. Kalau sudah agak berbeda, ya sudah agak berbeda, bisa jadi memang itu istihadah. Kalau di mazhab Syafi'i, kalau sudah di atas 15 hari, itu disuruh eh, mandi wajib aja karena dihukumi istihadah. Walaupun sebenarnya pandangan para ulama tetap saja harus pertama dicek dulu sifat fisik daripada darah tersebut apakah masih sama dengan darah haid atau tidak. Ya karena bisa jadi sebenarnya mungkin di atas 15 hari ada juga orang yang masih ya haid walaupun secara istiqra di mazhab Syafi'i dianggap ya nggak mungkin orang haid itu sampai di atas 15 hari kecuali nifas karena nifas itu maksimal di mazhab Syafi'i 60 hari tapi faktanya mohon maaf ya ya istri saya itu lebih dari 60 hari ternyata ya masih ada nifas baik. Nah lalu gimana kalau terjadi hubungan Bapak Ibu sekalian misalnya contoh nih ya sudah 15 hari. Saya kasih tenggatlah 15 hari. Ya, berdasarkan mazhab Syafi'i ini. 16 hari kosong, sudah nggak ada darah. Ya, mandilah wajib gitu kan. 17 hari kosong. Tahu-tahunya 18 hari keluar Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, Bu. Bapak Ibu. Jadi kalau sudah berhubungan, mohon maaf nih ya, berhubungan di hari ke-16, hari ke-17, insya Allah nggak ada masalah. Karena itu hari itu masih dianggap suci. Ya. Nah, kalau 17 misalnya tanggal 18 atau 17 keluar misalnya, ya nggak apa-apa di hari keluar itu dihukumi sebagai ya sebagai haid kalau misalnya memang sifat darahnya masih sama dengan darah haid. Ya, dalam kasus itu insya Allah tidak masalah dan itu bukan kesengajaan, ya, bukan kesengajaan kecuali mengajak hubungan suami istri yang jelas-jelas dia haid ya di waktu dia sedang haid di hari itu misalnya ya dan siklus haidnya juga jelas misalnya nggak ada masalah gitu ya berarti jelas-jelas dia sedang haid digauli nah itu nggak boleh tapi dalam kasus yang tadi ya ada khilaf maksudnya ada salah apa namanya itu ya membaca keadaan ya terhadap keadaan apakah ini masih haid atau tidak gitu ya. Kok ini sudah kosong berapa hari nggak keluar gitu. Ya, sementara kan orang haid itu normalnya 6-7 hari misalnya ya. Dan istri misalnya istri saya kok normalnya kan 6 hari 7 hari misalnya ya. Jadi biasanya sih di atas itu sudah suci. Nah, itu gampang. Jadi berdasarkan kebiasaan ya, berdasarkan kebiasaan siklus itu biasanya ya sesuai dengan kebiasaan setiap istri dari bapak ibu maaf istri dari bapak-bapak semuanya gitu ya jadi intinya uh, itu bisa saya rasa para suami harusnya bisa Iya ya sih, tapi bisa mengetahui hal itu ya kira-kira seperti itu ya bapak ibu Setelah Pak Emerson terjawab ya. Baik, Bapak Ibu semua, ya silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Ibu-ibu atau Bapak-bapak, silahkan. Kalau masih ada, sepertinya saya nggak ada, Ustaz. nggak ada ya sekarang Arti sudah lewat nggak perlu ada 52 kafaratnya, Ustaz. kayaknya kita Oh, Ustaz, tanya Pak tadi. kenapa Nggak perlu ada kafaratnya atau apa gitu ya. Kalau yang oh enggak lari luar bertobat itu aja tadi. kalau misalnya itu benar-benar ya terjadi pelanggaran, tetapi itu kan kasusnya jahala namanya, ya. Jahala itu disuruh bertobat dan tidak ada dosa insya Allah. Maksudnya insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, yang pasti beda kalau misalnya kita tahu istri kita benar-benar haid, ya, dan waktu zaman haid umumnya memang dia waktu haid, ya kan, di waktu itu memang umumnya misalnya ngajak istri berhubungan, ya, di hari ya 6 7 hari yang benar-benar memang umumnya orang haid di situ, ya, itu pasti bermasalah itu. Atau memang istrinya eh, haidnya tidak teratur, misalnya 3 hari haid, kosong 1 hari biasanya haid apa lagi, dan itu masih hari 6 7 hari atau di bawah 15 hari, itu ya umumnya bermasalah sih, ya. Jadi sebaiknya memang kalau mau, mohon maaf ya, berhubungan ya di atas 15 hari, ya sebaiknya gitu. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang eh, kurang kurang teratur ya siklusnya, siklus menstruasinya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup bertobat kalau memang merasa bahwa itu ya kesalahan. Semoga Allah ampuni. Tidak ada masalah kok, insyaallah. Allah. Ya, Jazakallah khair. makasih Ustaz. Baik, ada Ya. waktu mungkin 6 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin kita manfaatkan untuk bertanya. Ada? Sebelum masuk, insyaallah nanti kan depan masuk bab baru ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Ya. Tidak ada, Ustaz. Kalau Sepertinya, tidak Ustaz. ada kita cukupkan aja, Bapak Ibu. Ya, cukupkan. Riki, betul. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengakhiri sesi kajian pada malam hari ini. Insyaallah pada pekan depan kita akan memasuki bab baru, insyaallah. Semoga Bapak Ibu semuanya tadi ilmu-ilmu tadi sangat bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita dapat kita praktekkan di kemudian hari. Baik, untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, mari kita ucapkan astagfirullah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai Waalaikumsalam jumpa warahmatullahi ketemu lagi. wabarakatuh. Afwan Salam Ustaz. warahmatullahi Syukran. wabarakatuh. Jazakumullah khair.